bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam Doa Kekuatanku Channel, Kamis 13 April 2022. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini dari Injil Lukas bab 24 ayat 36 sampai dengan 45. Renungan kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Joyce PRR dengan tema dipanggil menjadi saksi Kristus. Doa akan bersama dengan saya, Suster Maria Salva PRR. Mari kita mempersiapkan diri, mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu. Ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Yesus, sahabat dan teladan kami ingin menjadi saksi-Mu dengan segenap hati. Buatlah kami dengan kuasa-Mu agar sanggup memberikan diri kami untuk bersaksi kepada banyak orang melalui tutur kata, sikap hidup, dan perbuatan kami. Semoga kesaksian hidup yang ditunjukkan oleh-Mu juga para pendahulu kami dapat terpatri dalam jiwa kami dan memotivasi kami untuk terus bersaksi tentang kabar baik. Semoga semua orang pun menyadari dan mengakui bahwa Engkau sungguh hadir dan berkarya dalam diri kami. Dengan demikian nama-Mu semakin dimuliakan di muka bumi. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka
dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabahlah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, kita baru saja mendengarkan Injil Lukas yang berbicara tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya. Peristiwa perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya ini diwarnai dengan berbagai ekspresi oleh para murid. Yesus yang tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka membuat para murid terkejut. Para murid juga ada yang merasa heran, bahkan ada yang merasa setengah kegirangan, tetapi juga mereka belum percaya. Bagaimana mungkin Yesus yang tadinya mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri telah meninggal dan dimakamkan, kini ada di tengah-tengah mereka. Ekspresi mereka ini sangatlah manusiawi, sebab mereka sempat kehilangan harapan akan adanya seorang pembebas yang akan membebaskan mereka dari ketertindasan, yakni sosok Yesus Kristus. Akan tetapi, Yesus berusaha meyakinkan para muridnya. Yesus menunjukkan bekas luka pada kaki dan tangannya, dan untuk semakin meyakinkan mereka, Yesus memakan sepotong ikan goreng di depan murid-muridnya. Hal ini dilakukan Yesus untuk membuktikan bahwa yang ada di tengah-tengah mereka sungguh-sungguh dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, di dalam perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya ini, Tuhan Yesus juga menyelipkan sedikit pesan kepada para murid-muridnya, yakni mereka harus menjadi saksi atas segala sesuatu. Para murid harus memberitakan tentang apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka alami secara langsung selama hidup bersama dengan Yesus. Mereka diberi pesan untuk memberitakan tentang Yesus dan karya-karya ilahi yang Yesus kerjakan. Mereka juga harus memberitakan pertobatan dan pengampunan kepada segala bangsa atas nama Tuhan Yesus. Para murid yang tadinya memperlihatkan ekspresi manusiawi, pada akhirnya menjalankan tugas mereka ini dengan sangat baik. Perjumpaan dengan Yesus telah mendorong mereka untuk berani, telah memberikan kekuatan dan semangat untuk mewartakan Yesus ke seluruh penjuru dunia yang dimulai dengan Yerusalem. Mereka
memberitakan Yesus, memberikan kesaksian tentang Yesus melalui perkataan, melalui perbuatan, juga melalui keteladanan hidup. Mereka bahkan rela berkorban, dikejar, dianiaya, dan dibunuh. Mereka menjadi martir untuk memberitakan kebenaran tentang Yesus. Buah dari kesaksian mereka ialah banyak orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus dan memberi diri untuk dibaptis, termasuk di dalamnya adalah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih. Menjadi saksi Kristus tidak hanya berhenti pada para murid yang mengalami langsung hidup bersama dengan Yesus. Kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus adalah saksi Kristus di zaman ini. Meskipun tidak mengalami langsung hidup bersama dengan Yesus, kita tetap menjadi seorang saksi Kristus. Kata saksi berasal dari bahasa Yunani, marturia atau martureo, yang berarti menjadi saksi, meneguhkan bahwa ia melihat, mendengar, mengalami, atau mengerti sesuatu karena pengertian ilahi yang diberikan kepadanya. Menjadi saksi Kristus dilakukan dengan perkataan, perbuatan, dan keteladanan hidup. Kita berkata-kata tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, menuturkan segala sesuatu yang membawa kebaikan dan kedamaian bagi diri sendiri dan bagi orang yang mendengarkan. Bersaksi dalam perbuatan dengan cara melakukan tindakan atau mengambil tindakan tanpa merugikan diri sendiri juga orang lain. Melakukan perbuatan yang pada intinya menyenangkan dan membahagiakan diri dan juga orang lain. Bersaksi tentang Tuhan melalui keteladanan hidup dapat menjadi panutan atau contoh bagi orang lain. Semoga Tuhan Yesus Kristus yang bangkit memberi kita daya dan semangat serta keberanian untuk menjadi saksinya di dunia zaman ini. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan bagi para pemimpin bangsa, wilayah ataupun daerah dimanapun mereka bertugas. Semoga dianugerahi ketulusan dan kebijaksanaan serta sikap rela berkorban dalam melayani untuk kesejahteraan banyak orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang sakit, semua mereka yang mendapat perhatian tulus dari sesama, agar mereka dikuatkan dan dapat merasakan kehadiran Tuhan yang berbelas kasih, dan semoga mereka dipulihkan dari sakit yang dideritanya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para imam dan biarawan-biarawati, ya Tuhan, semoga Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang telah Engkau khususkan untuk menjalankan karya pelayanan yang telah Engkau mulai. Semoga tiap pikiran, perkataan, dan perbuatan Engkau jaga dan tuntun agar sungguh menjadi saksi dan teladan bagi banyak orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kematian. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo-santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mohon berkat dari Imam Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, keluarga dan komunitas kita masing-masing, serta seluruh karya pelayanan kita. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.